3 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran dalam rangka pembuatan tugas bikin dengan materi macam-macam lomba. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita bertemu lagi ya dengan pelajaran PPKN bersama Pak di sini. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya ya kita berdoa. Silakan, ada yang mau memimpin doa? Silakan, pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Tenang ya, santai aja belajar. Kita hari ini. Oh iya, sebelum itu ada yang tidak hadir? Ada. Silakan, siapa aja? Kenapa? Kenapa dia? Kenapa? Izin. Kenapa izinnya? Ada yang sakit nggak? Ada siapa? Ya, dengan Lutfi. Oh, Lutfi. Kalau dia tahu nggak sakitnya kenapa? Nggak tahu. Ada yang demam kita? Hah? Demam. Oh, demam. Kalau Luki? Oh, izin keluarga. Mungkin ada saya. Ya, baiklah. Kita doakan untuk teman-teman kita yang pada hari ini tidak hadir karena sakit. Semoga sama Allah SWT diberikan kesehatan dan besoknya mungkin bisa kembali ke sekolah bersama, belajar bersama kita. Amin ya rabbal Amin. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran, oh itu ada sampah, tolong sampahnya dibersihkan ya, silakan diambil sampahnya, dibersihkan dulu sampahnya, dibuang keluar, silakan. Silakan diambil dulu sampahnya, jangan ambil sampah ya. Silakan dibuang dulu sampahnya. Apakah kalian siap belajar bahasa PPKN hari ini? Siap. Sebelum kita masuki pelajaran, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita akan menyanyikan lagu salah satu lagu nasional. Sekarang semuanya berdiri. Pancasila, aku tak mendukungmu, tapi Allah
akan membahas bab 3 patuh terhadap norma dan sebabnya macam-macam norma. Dalam model pembelajaran program based learning terorganisasi itu atau tidak. Karena tadi Bapak nanti Bapak akan berpikir. Sebelum itu ada yang tahu tentang norma? Norma itu apa? Coba ada yang tahu? Sebelum kita masuk ke norma, masih ingat nggak pelajaran sebelumnya tentang apa? Tentang Pancasila. Nah, seperti itu. Pasti semua sudah tahu ya Pancasila. Pancasila ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3. Dan kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak. Sebelum masuk ke masalah macam-macam norma, Bapak kasih clue-nya sedikit. Apabila kita masuk ke rumah, kita harus ngapain? Betul, ya, mengerjakan salah. Dan itu termasuk salah satu norma. Ya. Nah, kali ini kita juga akan membahas lebih dalam mengenai macam-macam norma. Tapi sebelum itu, Bapak akan perlihatkan dulu, ya. Nah, ini tujuan pembelajaran. Bapak harap nanti kalian itu mampu, yang pertama, peserta didik mampu mengklasifikasikan macam-macam norma. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi kelompok. Karena tadi itu apa? Modelnya pembelajaran program based learning. Ya. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap positif dalam ujian norma. Nah, ini hasil yang ingin dicapai sama Bapak dari kalian setelah mempelajari norma ini, ya. Bapak harap nanti kalian bisa menerapkannya di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat, ya. Itu jadi implementasinya dari norma ini setelah mempelajari norma ini. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran yang kita capai dan hasil-hasilnya, nanti kita lihat dulu video yang akan kita nanti disimak ya. Sudah siap? Siap. Sudah selalu siap. Siap. Baiklah, kita mulai pertandingannya. Ayo maju. Ini kata kaca, ambil. Oke tuh, sedangkan padaku. Masalah gampang ini mah. Ayo semuanya maju, nanti aku oper. Nah, boleh di kemana? Aku sebelum cepat. Ikut. Ya, Gatot Kaca gimana sih? Katanya bisa main bola. Ada Cil, kakek Medan. Kita akan kubiarkan dong. Muncul. Itu. Gol. Soalnya juga sih. Ya, bersopor. Ya, gol bagus. Wah, Bang Bang. Oh, ini jelas. Fix goal. Ayo kita bergol 100 gol lagi. 100 serang ya, semua. Hah? Iya, Bang Dok. Kemarin habis minum pasta 3 galon. Gak apa-apa, kita mulai lagi. Ayo teman-teman yang lupa. Ayo. Tahu pemain apa ini? Kenapa masih pendidikan peluit? Pelanggaran.
Sip, kok pindah sih? Oh, kartu kuning. Kan pas lagi aja sih. Wah, ada aku sih. Minta apa aja yang kita namanya? Mantap, bagi mantap. Iya, serius, serius aku. Ya mantap. Aku ingin. Jangan pertanyaan, kenapa wasit memberikan kartu kuning? Ada yang bisa jawab? Pak, Ya, silakan baca. karena mereka dari belakang. Contohnya, bagus, baca ada yang lain. Justru gini sebetulnya, mengapa meskipun para pemain bola seperti Ronaldo, bukan pemain bola lagi yang lain, Messi, mereka pemain profesional kan? Ya, sudah terkenal mungkin. Maka pemain bola, tapi mengapa meskipun sudah tahu, tapi kenapa masih melakukan pelanggaran? Yang tahu? Kalau yang lain, nah tadi itu sebetulnya ada di tujuan pembayaran terakhir, belum bisa mengimplementasikan atau menerapkan apa yang diketahuinya, termasuk norma yang kalian akan pelajari ke dalam kehidupan pribadi. Nah seperti itu poin pokoknya ya. Kenapa masih memberikan kartu kuning? Ada yang tahu? Ya, karena melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi peringatan yang diberikan oleh wasit. Di dalam permainan sepak bola ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, jika tidak maka akan diberikan sanksi oleh wasit. Apakah sampai di sini paham apa itu norma? Ya, norma adalah aturan kaidah pedoman atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup. Masalah mengenai nama apa? Oh jadi itu gambarnya, contoh gambarnya. Silakan dilanjutnya ya. Ada masalah nggak? Tidak. Ya. Kalau ini kebagian norma apa? Sudah beres itu KPD-nya? Tinggal gambar ya, sudah beres ya? Ya. Diselesaikan aja ya, biar nanti bisa Kalau ini norma, kebagian norma. Sudah beres? Sudah. Coba finishingnya, tolong nanti dibaca dan silakan untuk presentasi kedepannya. Kalau ini norma, sudah beres sebenarnya. Ini masih kena belum? Isi aja dulu ya. Ya, untuk pelajarannya. Kemudian hari sekarang, kemudian nama kelompoknya. Tadi kelompok norma, silakan dan seterusnya. Ini beresin ya. Dan jangan lupa nanti juga kalian harus bisa menjelaskan apa yang gambar ini maksudkan apa. Itu ya, jangan hanya menggambar, tapi bisa menjelaskan maksudnya, maksud dan tujuan gambar ini seperti apa. Ya. Harus jelas ya. Nanti kan tadi udah dibagi kelompoknya, yang suka video berarti bagian nonton, kemudian yang menggambar jangan lupa digambar aja. Biar nanti pas waktu selesai tugasnya tidak memakan waktu banyak ya. Masing-masing harus bisa membagi kerjaan di sini. Oke? Aja diskusi aja biasa itu biasa. Atau tong kalau bisa dari anak atau berusaha atau istri atau istri. Ya sudah gitu. Baik-baik. Oke. Ya. Norma kesopanan. Jadi dia nonton sepak bola bisa kan? Ya. Pensil.
Ini kali udah tulis ulang dong. Ini tulis ya. Kami kemarin. Nah, siap SPSB-nya anak-anak. Apakah soal semua materinya tersaji di dalam yang tadi ada link scan barcode-nya ada semua? Bapak kira sudah selesai semuanya? Udah beres semuanya belum? Nah, baik. Sekarang kita akan sesuai dengan sintak PPL. Sekarang kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok sesuai dengan pilihan tadi norma. Ya, Bapak akan menggunakan aplikasi Well of Names. Di dalamnya ada 4 kelompok. Mari kita putar bersama-sama ya. Yang kebagian dipilih atau kepilih diarahkan ke depan, oke? Oke, siap? Kita sekarang? 1, 2, 3. Bagian siapa ya? Ya, sekarang untuk penampilan pertama, silakan kelompok norma hukum untuk membeberkan semua hasil diskusi kelompoknya. Silakan tiga orang aja. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok norma hukum ingin menyajikan hasil presentasi. Pengertian norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Adapun sanksinya, seseorang yang melanggar akan mendapatkan hukuman seperti denda atau bahkan kurungan penjara. Contoh penerapannya adalah membayar pajak. Contoh perilaku menyimpang dalam norma hukum yaitu pelanggaran lalu lintas. Adapun gambar contoh norma hukum yaitu membayar pajak tepat waktu. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan mengenai ke bagian norma hukum? Ya, terima kasih ya. Berikan aplaus untuk kelompok norma hukum. Nah, kembali ke tempat duduknya. Kita lanjut? Awas bagian
tradisi yang diberlakukan atau dikucilkan dalam lingkungan. Contoh penerapannya adalah menggunakan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan sopan, tidak meludah sembarangan. Contoh perilaku menyimpang, tidak berbahasa kasar saat sedang berbincang, malas mengerjakan tugas, melanggar aturan sekolah, dan berkelahi dan bullying. Gambar contoh norma kesopanan adalah seperti ini. Ya, coba jelaskan apa itu maksudnya. Nah, Meskipun jadi wajib membagikan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan. ya, makasih. Ada yang mau bertanya? Tidak. Alhamdulillah, akhirnya setelah melaksanakan dari kelompok setelah menyajikan hasil risetnya masing-masing, kita hampir selesai dengan acara, yaitu sekarang kesimpulan setelah mempelajari materi pada hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari materi yang sekarang kita pelajari? Silakan tunjuk tangan. Silakan, Jarepi bagus. Silakan, apa kesimpulannya? Kita bisa mengetahui apa itu norma hukum beserta penerapan dan sanksi yang diterima ketika kita melanggar peraturan tersebut. Ya, bagus. Tepuk tangan. Apakah ada yang lain yang ingin menambahkan? Apa yang ingin menambahkan? Ya, sudah. Bapak harap setelah kita mau mempelajari apa macam-macam norma, ya, setelah didiskusikan, Bapak harap bukan hanya kalian mengetahui saja, bukan, tapi lebih ke mengerti, kemudian seterusnya, dan yang paling bagus itu yaitu menerapkan di kehidupan sekolah, keluarga, dan lingkungan, supaya itu sebagai profil pelajar Pancasila, yaitu ya bisa mengambil nilai positif dari setiap materi yang diberikan, apalagi ini norma hukum, yaitu norma yang norma hukum berkaitan erat, norma yang mengatur, ya. Jadi ada aturannya, enggak seenaknya. Contohnya tadi tidak membayar pajak, jadi sebagai makanan yang baik bayar pajak, kesopanan tidak, contohnya tidak duduk di depan orang lain, kan nggak sopan ya. Nah, kalau udah mengetahui, kalian mudah-mudahan nanti bisa mengamalkannya atau mengimplementasikannya atau merealisasikannya. Baik, sekarang Bapak akan saya refleksi. Silakan Bapak akan membagikan kertas ini untuk masing-masing orang, ya. Silakan nanti ditulis apakah pembelajaran ini menyenangkan, apakah metode yang dipakai menyenangkan, apakah fasilitas yang ada mencukupi, kemudian apakah menjaga diskusi atau menjadikan itu termasuk. Intinya gini, menilai pembelajaran yang sudah dilaksanakan hari ini. Silakan ditulis ya, masing-masing kita orang. Tidak usah dikasih nama, biar nanti tidak kali Bapak tulis. Ya, silakan dibagikan. Silakan ditulis kesan dan pesan mengenai pembelajaran kali ini. Silakan. Ya. Baik belum? Apa? Pulang. Silakan. Silakan tulis. Silakan tulis. Silakan. Tulis. Bawa. Jangan sungkan, ya, silakan tulis aja.
Kalau yang sudah silakan ditempel di depan. Yang sudah silakan ditempel di depan. Ya. Silakan ditempel di depan. Baru benar, kan? Nah, di bawah seperti ya. So, oke. Ke bawah ini ya, jangan oh, bisa dilihat ya, pelajaran hari ini senang dan bisa mengenai materi. Kalian sangat senang, seru sekolah di sekolah. Saya lebih mengerti nama dan jelas jenis namanya. Saya lebih mengerti tentang nama dan bedanya dengan pelajaran seru. Pelajaran hari ini cukup senang dan pelajarannya. Dan saya bisa lebih mengerti tentang norma. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi pembelajaran ini bisa dikatakan sukses kalau dilihat dari referensi atau hasil dari revisi kalian. Nah, untuk kedepannya ya nanti materi selanjutnya itu tentang pelanggaran terhadap norma. Ya, bisa nanti dipelajari di buku yang lain, buku berikutnya ya. Dan untuk latihan formatif di sana di KPD ada soal 15 soal yang bisa diakses mengenai kuisis, bisa diisi nanti di rumah aja dengan HP kalian ya, nanti scan ya. Kiranya cukup sekian, terima kasih. Silakan yang mau tutup silakan. Naimah tutup saja pertanyaan ini dengan doa. Silakan. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati pulang. Berdoa selesai. Beri salam.